Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue mau bahas saham raja nih. Kenapa gue mau bahas saham raja? Karena di minggu ini videonya gue record di 8 Juli 2022, udah hari Jumat, udah closing market juga karena ini gue recordnya malam. Jadi di minggu ini saham raja ini adalah peringkat pertama top gainers dengan kenaikan lebih dari 45%. Ini gue insert dari RTI di kiri sini, jadi teman-teman bisa lihat dia peringkat pertama nih top gainersnya di minggu ini untuk si saham raja ini. Ya, di kenaikan raja kali ini gue juga kemarin sempat ikut trading juga dan profit juga. Jadi gue entry di 414 tanggal 6 Juli. Gue entry di harga 414 di 6 Juli. Ini gue insert confirmation gue. Lalu gue jual di resistance-nya. Resistance-nya itu ada di sekitar angka 475. Gue jual di satu tick di bawahnya, jadi gue jual di 474. Gue jual di hari ini nih teman-teman, 8 Juli 2022 di 474. Jadi trading kali ini gue profit sekitar 14%. Di video kali ini gue nggak mau bahas gimana gue bikin trading plan-nya, gimana gue entry dan gimana gue exit-nya. Yang mau gue bahas adalah, yang menarik adalah gimana ceritanya nih si saham raja, kenapa minggu ini dia bisa top gainers ya teman-teman. Mari kita lihat dari ketiga sisi seperti biasa. Sisi teknikal, sisi fundamental, dan sisi manifold atau bandarmologinya. Pertama-tama kita bahas dari sisi teknikalnya dulu ya teman-teman. Jadi saham raja ini dari tahun 2021 dia bergerak sideways. Kemudian di 2022 bulan Mei tepatnya dia breakout dari resistance sideways-nya. Jadi garis ini adalah resistance dari sideways-nya. Dia di 2021 ini bergerak sideways ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat. Lalu di Mei 2022 ini dia breakout dari resistance sideways channelnya. Dia breakout di bulan Mei, lalu retest kembali ke new supportnya, kemudian lanjut naik. Nah, kurang lebih pergerakannya seperti itu. Jadi per bulan Mei 2022 kemarin si raja ini trennya resmi menjadi uptrend nih, udah terkonfirm uptrend. Jadi yang sebelumnya bergerak sideways dia sudah terkonfirm uptrend di bulan Mei. Sampai bulan Juni si raja ini melanjutkan kenaikannya sampai harganya per hari ini di angka 500. Jadi memang dari bulan Mei udah terindikasi ada kenaikan ya dari harga sahamnya, udah terkonfirmasi uptrend nih. Sampai uptrendnya belum patah sampai hari ini 8 Juli 2022, secara teknikal uptrendnya itu belum patah. Kalau kita lihat dari patternnya, dari chart patternnya, ini juga ascending triangle teman-teman. Jadi ini coret-coretan gue di saham raja ini. Jadi setelah kenaikan kemarin dia sempat konsolidasi dulu. Ini ada minor supportnya di sini karena di level ini harganya ada resistance saat tanggal 27 Mei, tapi kemudian berhasil di breakout lagi. Lalu dia harganya bergerak turun dan kemudian ada pantulan lagi di level yang sama seperti resistance yang sebelumnya. Jadi di sini bisa gue bilang ini adalah minor supportnya. Jadi kemarin gue bikin garis ini teman-teman, kemudian bergerak lagi ke atasnya, cuman ternyata lower high ini teman-teman. Jadi dari high yang sebelumnya dia posisinya lebih rendah, jadi ini lower high, sehingga gue bisa bikin resistance-nya berbentuk bukan garis horizontal ya, resistance-nya berbentuk trend line gitu, jadi garis miring. Jadi kita punya garis horizontal sebagai support dan kita punya garis miring sebagai trend line. Garisnya kita temuin, jadilah dia pattern ascending triangle. Nah,
Dari pattern itu pun ada dua kemungkinan teman-teman saat itu. Jadi ada kemungkinan dia nggak kuat naik, jadi dia bergerak turun atau jebol dari supportnya, atau dia mantul di support lalu breakout dari resistance-nya, lebih seperti itu. Dan ternyata memang sampai hari ini ternyata dia breakout ke atas ya, bahkan sampai melebihi dari resistance di 475-nya. Jadi secara pattern per hari 5 Juli ya, 5 Juli itu hari Selasa ya, per 5 Juli dia breakout dari resistance dari chart patternnya ya, dari minor resistance-nya. Lalu di 6 Juli ini terkonfirmasi dia melanjutkan kenaikannya ya, jadi bukan false breakout. Makanya gue kemarin saat trading ini, seperti yang gue sampaikan di awal tadi, gue entry-nya di tanggal 6 Juli di harga 414. Kemudian gue exit di 8 Juli. Kenapa? Karena udah di area resistance-nya di 475. 475 gue dapat dari mana ada resistance di 475? Karena secara historical, nah ini teman-teman, secara historical dia pernah menjadi support dari rajanya beberapa kali. Ini kalau misalkan gue zoom, beberapa kali dia menjadi support, harganya mantul di level itu. Jadi di saat dia breakdown, support yang di breakdown itu menjadi resistance, sehingga di situ kita dapat, dan secara historical kita dapat di situ ada resistance di level 475 ini. Makanya gue kemarin hari ini gue taking profit di area sekitar resistance, tepatnya di 474. Jadi secara technical dia breakout dari chart patternnya, melanjutkan kenaikannya hingga breakout lagi dari resistance-nya. Jadi sekarang posisinya juga udah breakout yang kedua nih teman-teman. Jadi awalnya breakout di tanggal 5 Juli, melanjutkan kenaikannya di 8 Juli ini dia breakout mencapai level 500. Jadi secara teknikal udah terkonfirmasi uptrend teman-teman. Gitu. Jadi wajar kalau harganya saat ini si Raja ini masuk ke salah satu top gainers di minggu ini. Karena secara teknikal bisa kita jelaskan seperti itu. Jadi kurang lebih untuk teknikal begitu, terkonfirmasi uptrend. Lalu untuk bandarmologinya gimana? Nah, dari bandarmologinya ini yang ini net foreign ya, yang grafik bawahnya ini pergerakan asingnya, dan yang di sini grafik bandar volumenya ini didapat dari broker summary net buy dan net sell-nya. Jadi memang dari tadi yang kita balik lagi ya ke Mei, kita jelaskan dulu. Jadi di Mei ini memang sudah ada akumulasi nih dari bandarnya sedikit-sedikit. Bahkan di hari dia breakout dari resistance sideways-nya dia ada akumulasi. Namun di hari-hari berikutnya ternyata ada distribusi besar juga dari bandarnya, sehingga harganya juga cenderung untuk turun nih teman-teman. Dia turun tapi ternyata tidak jebol dari new supportnya, resistance yang di breakout sebelumnya. Lalu di hari-hari berikutnya ternyata ada akumulasi yang cukup besar dari bandarnya. Nah di 27 Mei ini salah satu indikasi yang sangat jelas. Kenapa? Karena yang pertama dia breakout dari minor trend line-nya. Kalau misalkan ini gue bisa bikin, ini adalah minor resistance-nya. Jadi sebelumnya harga tidak dapat bergerak ke atas lagi sehingga mantul ke bawah, sehingga di sini bisa gue bilang resistance teman-teman. Ini gue zoom lagi. Lalu di tanggal 25 Mei dia breakout dari high yang sebelumnya. Lalu selanjutnya di 27 Mei di mana tadi akumulasi yang besar terjadi, itu mengkonfirmasi breakout yang di tanggal 25 Mei itu. Nah ini indikasi uptrend yang sangat jelas karena ada akumulasi dari market makernya, dan juga yang pasti big volume. Nih yang grafik paling bawah itu adalah volume, grafik volume gitu teman-teman.
Di 27 Mei ini big volume, 25 Mei big volume juga, breakout dengan big volume itu akan cenderung uptrend. Kemudian dikonfirmasi lagi di 27 Mei dengan akumulasi yang besar dan volume yang lebih besar bahkan dari tanggal 25 Mei. Jadi dari bulan Mei ini sebenarnya sudah terbaca bahwa pergerakan raja ke depannya secara bandarmologi, secara analisa bandarmologi, bahwa pergerakannya akan cenderung bergerak ke atas atau cenderung uptrend gitu teman-teman. Kita lihat dalam keperjalanannya di bulan Juni ini sempat ada distribusi yang cukup konsisten kalau misalkan gue bilang, tapi kemudian di pertengahan Juni berbalik lagi, ada akumulasi lagi. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, di mana di situ ada akumulasi dari bandar, candlenya cenderung berwarna hijau atau ada peningkatan harga, dan di saat dia distribusi candlenya cenderung berwarna merah atau ada penurunan harga ya. Jadi bisa gue bilang bahwa kita bisa simpulkan bahwa pergerakan dari bandarnya atau market makernya itu cukup mempengaruhi pergerakan dari harga si saham raja ini. Jadi tadi di Juni ada distribusi, lalu di pertengahan Juninya dia lanjut akumulasi lagi, lalu ada distribusi tipis, dan di akhir Juni sampai dengan sekarang awal Juli itu bandarnya akumulasi secara konsisten. Dan kenapa teman-teman, kalau ditanya kenapa minggu ini bisa jadi top gainers, kita lihat pergerakan dari bandarnya bahwa ada akumulasi secara konsisten dari akhir bulan Juni sampai dengan Juli ini. Kemudian kita lihat volumenya, volumenya juga tinggi dibandingkan dengan hari-hari perdagangan sebelumnya. Ini menjelaskan secara gamblang ya bahwa memang nggak heran gitu kalau pergerakan harga sahamnya cenderung akan naik ke atas gitu teman-teman. Jadi didukung oleh volume juga, didukung oleh pergerakan dari bandara juga. Apakah saham ini dipengaruhi juga oleh pergerakan asingnya atau foreignnya? Kalau misalkan kita lihat dari kepemilikannya ya, holding compositionnya untuk si saham raja ini, ternyata ini teman-teman bisa lihat ini per Juni ya, per Juni 2022. Kepemilikan lokal itu 99,28% dan kepemilikan asing hanya 0,72%. Jadi sebenarnya di sini market makernya itu lokal teman-teman. Jadi yang menguasai supply-nya adalah lokal, bukanlah asing. Kalau misalnya kita lihat lebih jauh, lokalnya menariknya ternyata mayoritas di atas 60%. Di Juni ini 65,71% itu sahamnya dimiliki oleh individual gitu. Nah, apakah individualnya ada yang menjadi bandar di situ? Mungkin aja, bisa juga terjadi nih. Apakah bandarnya ada dari reksadana atau dari perusahaan? Itu juga mungkin juga. Semua bisa jadi market maker teman-teman. Jadi secara bandarmologi, kalau karena gua tahu bahwa komposisinya 99,28% di per Juni 2022 ini dimiliki oleh lokal, jadi gua gak terlalu merhatiin pergerakan dari asingnya atau net foreign. Jadi gue cukup ngelihat dari bandar volumenya aja, karena bandar volumenya itu merupakan intisari dari broker summary untuk net buy dan net sell nih. Kurang lebih gitu teman-teman dari sisi bandarmologi. Jadi cukup makin terlihat ya teman-teman kenapa minggu ini si saham raja ini naiknya gila-gilaan nih, jadi number one top gainers this week ya si raja ini, karena memang dari pergerakan market makernya atau bandarnya sedang akumulasi with big volume tentu aja. Jadi dari teknikalnya uptrend, dari bandarmologinya memang akumulasi. Bagaimana dari fundamentalnya? Dari fundamental seperti biasa gue untuk melihat fundamental itu gue biasanya
ngelihat dari growth net income-nya, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk saham Raja di 2020 ini beberapa kali ada net income yang negatif, artinya dia mengalami kerugian. Di 2020 itu kuartal satunya rugi, kuartal 2-nya untung, kuartal 3-nya rugi, kuartal 4-nya untung. Di akhirnya dia annualize-nya net profit-nya 19-nya. Berlanjut ke 2021, dia kuartal satunya untung, kuartal 2-nya rugi, 3-nya rugi, ke-4-nya dia untung cukup besar ya, 31 miliar. Jadi secara annualize dia net profit sekitar 32 miliar. Nah, ternyata menariknya teman-teman, di 2022 dia net profitnya mencapai 28 miliar, teman-teman. Di sini gue nggak bahas kenapa bisa ada peningkatan atau lonjakan net profit yang cukup besar. Itu gue nggak bahas di sini, tapi gue akan bahas by data bahwa secara quarter ini salah satu net profit yang terbesar di quarter 1 kalau misalkan kita lihat di 3 tahun terakhir ya, teman-teman. Jadi secara nggak langsung dari growth-nya gue lihat ke depannya ini si saham Raja ini akan mempunyai net profit yang positif, sehingga proyeksinya di tahun 2022 ini net income dari Raja akan jauh melebihi 2020 dan 2021 dengan growth yang positif gitu. Kurang lebih kalau kita lihat secara by data ya, teman-teman, kondisinya ternyata seperti itu. Kita lihat dari growth-nya juga, dari revenue dan dari net income serta dari EPS-nya semua positif. Ini salah satu yang gue lihat banget kalau misalkan gue lagi pengen ngelihat fundamental dari suatu perusahaan, gue ngelihat growth-nya. Apakah growth-nya ada yang positif, apakah growth-nya ada yang negatif, atau growth-nya itu positif. Kalau growth positif itu indikasi yang bagus, jadi secara pertumbuhan perusahaan dia ke depannya masih akan tumbuh. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi dari fundamentalnya ternyata di sini di 2020 dan 2021 dia di kuartal satunya 2020 ternyata rugi, di 2021-nya ternyata untung 9 miliar, dan di 2022-nya ternyata dia untung lebih besar lagi di 28 miliar. Jadi secara growth dia kuartal satunya itu positif. Jadi secara pertumbuhan perusahaan dia positif. Gitu, teman-teman. Jadi secara kalau kita lihat dari kacamata fundamental juga ternyata di tahun 2022 ini kuartal 1 ini ada indikasi perusahaan memiliki kinerja yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan menarik perhatian dari investornya. Kalau misalkan kita lihat dari sini proyeksinya memang di 2022 kinerja perusahaan akan jauh melebihi 2020 dan 2021. Kurang lebih gitu, teman-teman. Si saham Raja ini kenapa dia minggu ini, cerita di balik saham Raja yang top gainers minggu ini, karena secara teknikalnya dia memang dari bulan Mei sudah terindikasi uptrend. Secara bandarmologinya juga ternyata ada akumulasi juga yang cukup konsisten dari bandarnya, dan secara fundamentalnya juga ada indikasi kinerja yang lebih baik lagi di tahun ini gitu. Jadi dari ketiga sisi memang mendukung si saham Raja ini untuk bergerak harganya naik ke atas. Oke, kurang lebih gitu, teman-teman, kalau misalkan gue bahas si saham Raja ini. Jadi teman-teman bisa lihat dari berbagai sisi, teknikal, bandarmologi, dan fundamental, dan jadi tidak bingung-bingung lagi atau tidak bertanya-tanya lagi ya kenapa minggu ini nih saham Raja bisa naik cukup tinggi nih gitu. Karena memang dari ketiga sisi itu indikasinya memang uptrend untuk harga saham Raja ini. Oke, kurang lebih gitu, teman-teman, pembahasan dari gua tentang saham Raja ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you semuanya.